Momen aku tahu Odo yang tidak beres adalah saat aku lewat di ruang istirahat Nusantara Infra di kawasan Sudirman, Jakarta, dan melihat Lukman Harjono memanaskan secangkir kopi hitam di microwave tepat pukul 3.47 sore hari Kamis. Tidak Odo makan siang, tidak Odo obrolan ringan dengan rekan lain, bahkan tidak Odo pandangan sekilas ke arah siapapun. Hanya cangkir kesayangannya itu, dengan satu sudut penyok dan tulisan audit dengan serius, yang sudah pudar berwarna biru. Kebanyakan orang menganggap Lukman sosok tak berbahaya, seperti barang antik yang tersisa dari masa lalu. Reza Aditya, manajer operasional baru yang baru 2 bulan bergabung, sudah beberapa kali menyebutnya sisa era lama dalam rapat, seolah-olah itu lelucon cerdas. Tapi yang Reza tidak sadari, dan yang membuat perutku mual setiap kali melihat Lukman mencatat di buku catatan kulit kecilnya, adalah bahwa Lukman bukan sekadar mengarsipkan dokumen. Dia adalah dokumen itu sendiri. Dia tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah mengoreksi siapapun di rapat direksi. Namun ada hal-hal kecil yang diam-diam mencurigakan. Coro dia membawa kunci fob terpisah dari bagi karyawan. Bagaimana dia selalu menandatangani log vendor 3 kali lipat. Bagaimana waktu kerja di workstationnya selalu lebih lama, seolah ada lapisan enkripsi ekstra yang tak pernah dibahas siapapun. Suatu hari aku melihat dia menyimpan binder biru Navi kembali ke laci meja dan mengunci dengan tangan kiri sambil mengetik timestamp dengan tangan kanan. Label di punggung binder itu ditulis tangan dengan huruf blok tebal. Otoritas penjaga rekor tersegel. Dia menangkap pandanganku dan hanya mengangguk sopan. Tak odo senyum, tak odo kehangatan, hanya dinginnya orang yang tahu betapa rapuhnya segala sesuatu di sekitarnya. Reza, dengan semua gaya alpo palsunya, sama sekali tak paham apa yang dilakukan Lukman. Dia mondar-mandir dengan kemeja pas badan dan sepatu sneaker startup, melambai-lambaikan ipat seolah itu pedang sakti. Memotong-motong departemen dengan kalimat efisiensi operasional dan agilitas seperti anak kecil memegang parang. Dalam satu rapat sinkronisasi pimpinan, aku melihat Reza menolak review log triwulanan Lukman seolah itu brosur pramuka. Terima kasih, Lukman, katanya tanpa menengok dari layar. Tapi kita sedang beralih ke operasional yang lincah. Kurangi urusan kertas. Kamu paham kan? Lukman hanya mengangguk, menutup mapnya, dan keluar ruangan. Dia tak marah, tak bicara sepatah kata pun. Keesokan harinya, ruang kepatuhan terkunci dari dalam selama 4 jam. Saat terbuka, Lukman keluar sambil memegang us kecil dalam kantong anti rusak, disegel, diberi label, dan distempel waktu. Orang-orang meremehkannya karena dia tak ikut permainan kantor. Dia selalu melewatkan acara happy hour di rooftop Sudirman, menolak workshop team building yang penuh ide breaker dan trivia. Dia tak pernah kirim emoji atau bilang kita bahas lagi nanti. Tapi Lukman punya akses yang tak dimiliki siapapun. Lebih penting lagi, otoritas yang tak dipahami siapapun. Reza boleh saja mengecek fungsi administratifnya sesuka hati. Lukman memegang kunci arsip pusat, rantai persetujuan master, dan sesuatu yang tak pernah berani ditanyakan langsung, jejak kepatuhan kontrak pemerintah. Aku pernah mendengar bisik-bisik di bagian hukum bahwa setiap triwulan, Kementerian PUPR mengharapkan satu sertifikasi tanda tangan tunggal. Nomo Lukman odo di situ. Tak odo proji, tak odo delegasi. Tapi Reja tak peduli. Dia terlalu sibuk membuat chart organisasi berwarna-warni dan melempar jargon seperti permen. Baginya Lukman hanyalah baris biaya yang bisa dihapus. Dan Lukman, dia tak pernah membantah, tak pernah membela posisinya. Dia hanya terus mencatat, mengunci, dan menandatangani. Setiap kali dia lakukan itu, aku merasakan getaran rendah di dada. Seperti ada sesuatu yang seismik terkubur di bawah kaki kami, sementara semua orang terus menari di atasnya. Reza tak buang waktu berpura-pura observasi. Di minggu ketiga,
Dia sudah memotong departemen seperti sedang main simulator anggaran. Email pertama datang panas di hari Senin. Fase reorganisasi 1, menuju fokus strategis. Itu bakat Reza, membungkus guillotine dengan selide PowerPoint pastel. Siang harinya, posisi Lomo di logistik dan pengadaan sudah dihentikan. Rabu pagi, bisik-bisik mulai menyebar. Bagian hukum tegang. Audit tak dilibatkan dalam review vendor, dan seseorang dikontrak baginya dinonaktifkan tengah telepon. Reza tetap mondar-mandir seperti pahlawan LinkedIn. Puncaknya di rapat pimpinan Kamis. Dia keluarkan flowchart laminasi dengan panah neon dan kotak berlabel, inti operasi, dan non-misi kritis. Dia tunjuk satu kotak, lalu memandang sekeliling meja seperti host kuis. Mari realistis, katanya sambil nyengir ke bayangannya sendiri di dinding kaca. Lukman adalah lem birokrasi yang tak dipakai siapapun. Kepatuhan itu pusat biaya, bukan strategi. Tak ada yang tertawa, tapi tak ada yang membantah juga. Aku melirik Lukman yang duduk di ujung meja seperti biasa. Dia tak berkedip, tangannya terlipat di atas map manila polos, yang selalu dibawanya seperti prajurit membawa perintah rahasia. Setelah rapat, aku menangkapnya di depan lift, memandang angkolet yang turun. Dia tak paham, kataku pelan. Lukman tak menoleh, hanya bergumam, dia tak perlu paham. Waktu akan urus orang seperti Reza. Keesokan harinya, Lukman tak masuk daftar undangan rapat perencanaan kepatuhan triwulanan. Pertama kalinya dalam 11 tahun. Tak ada penjelasan. Kursi yang biasa dia duduki, yang ketiga dari pintu dekat stop kontak, kosong. Reza memimpin rapat seperti orang merakit furnitur IKEA tanpa panduan. Dia teriak-teriak soal optimasi ramping dan kelincahan vendor, tapi jelas tak ada yang paham di mana jejak audit pemerintah dimulai. Seseorang bertanya soal jadwal stasiun tambahan. Reza melambaikan tangan. Nanti kita pasang orang. Cuma formulir kok. Lukman bahkan tak disebut. Perubahan nyata terjadi Jumat pagi. Email massal masuk dengan judul Survei Optimasi Operasi Rahasia. Kami diminta menilai peran rekan kerja berdasarkan tingkat krusial, biaya, dan keselarasan strategi. Tak ada konteks. Hanya spreadsheet dengan kolom dan dropdown, termasuk nama kami sendiri. Reza menyebutnya audit peran non-esensial. Aku menyebutnya pendarahan pelan yang dibungkus kerjasama tim. Lukman tak berkomentar, tapi saat makan siang aku melihat dia mengeluarkan kotak kunci kecil dari bawah meja. Dia masukkan ke tas kain sederhana dan berjalan tenang ke ruang arsip. Tak tergesa, tak sembunyi. Ketika kutanya kemudian, petugas arsip hanya bilang, kit kredensial Lomo, protokol rantai penjagaan. Aku tanya apakah itu artinya dia akan di-off-board. Dia mengerutkan kening. Bukan, tapi dia mempersiapkan seolah orang lain yang akan di-off-board. Mereka panggil Lukman pukul 4.32 Jumat sore seperti pengecut. Tak ada sopan santun memberi waktu 1 jam penuh untuk berkemas. Aku melihatnya lewat saat aku isi ulang botol air. Lukman berjalan hanya membawa bage dan map manila itu. Reza mengikuti di belakang seperti anjing kecil sombong, mengangguk seolah ini cuma checklist efisiensi korporat. Pertemuan tak sampai 10 menit. Pukul 4.41 Lukman sudah kembali di koridor. Mata tenang, bahu tegak, memegang amplop putih bertempel paket keluar. Dia berhenti di depan lift, melirik amplop sekali, lalu masukkan ke map seolah daftar belanja. Tak ada air mata, tak ada protes, hanya keheningan menyeramkan yang selalu dibawanya. Reza keluar beberapa detik kemudian, tos dengan staf junior seolah baru damai dunia. Harus buat ruang untuk pertumbuhan, katanya keras agar seluruh pot admin dengar. Tak bisa biarkan beban Lomo menghambat inovasi. Lalu dia menghilang, membanting pintu kantor seperti tanda bocor.
Aku ingin tanya Lukman opo kabar, tapi momen itu lewat sebelum aku sempat. Dia berjalan ke mejanya dengan presisi bedah. Tak odo sapu laci panik, tak odo drama emosional, hanya 3 benda masuk tas. Buku catatan kulit, amplop anti rusak dari laci terkunci, dan USB hitam dengan tag keamanan biru. Retak mengejak 2 kali. Mereka hanya beri folder of boarding generik yang setengah kosong. 2 menit setelah keluar, Lukman duduk di kafe bawah, buka laptop, dan susun email. Subjeknya, pemberitahuan terminasi, penjaga rekor kepatuhan. Dia lampirkan di folder keluar yang tak ditandatangani, checklist kosong, formulir transfer kepatuhan kosong, foto badge, dan foto ruang arsip tersegel. Lalu dia tekan kirim, tutup laptop, resleting tas, dan keluar gedung. Nusantara Info seperti orang turun dari kapal karam yang sudah dia peringatkan kaptennya. Kami tak sadar saat itu, tapi Lukman tak hanya keluar gedung. Dia sudah tarik benang yang akan mengurai segalanya. Email masuk ke inbox hukum pukul 4.58 sore Jumat. 13 koto di badan. Tak odo emosi, hanya fakta. Subjek bersih seperti pisau bedah. Atestasi penjaga rekor tidak dilaksanakan. Tak odo otorisasi kontinuitas. Log tak dapat diakses. Hanya Hano Kurniawan, asosiate junior 2 tahun lulus Fakultas Hukum, yang masih di kantor malam Jumat. Dia bocor sekali, 2 kali, lalu buka lampiran dan membeku. Dia kenal nomo Lukman. Semua dihukum kenal. Tanda tangannya memberi gigi podo kontrak mereka. Klausa 14, 7 yang terkubur dalam lampiran kepatuhan kontrak proyek strategis nasional adalah ekosistemnya. Penjaga rekor harus mengafirmasi kontinuitas otoritas dan integritas log tersegel sebelum reassignment atau terminasi peran. Kegagalan mendapatkan atestasi dapat mengakibatkan klasifikasi pelanggaran dan memicu eskalasi audit berdasarkan pasal 22 kontrak 017. Checklist yang dilampirkan Lukman masih kosong. Tak odo tanda tangan, tak odo serah terima digital, tak odo penjogo cadangan. Dan file kecil yang dia sisipkan, paket sederhana dengan hasty melod, menunjukkan log sudah disegel dan ditransfer setelah dia dipecat, artinya perusahaan sudah out of compliance. Bukan teori, bukan kita perbaiki Senin. Ini jenis yang membuat auditor Kementerian PUPR bertanya, dan kami tak punya jawaban. Hano kirim email ke atasannya, lalu atasannya lagi, lalu telepon meet dari kontrak pukul 9.17 malam. Pukul 10.12, konselor umum sudah Zoom dengan seluruh tim hukum kepatuhan. Layar menyala terang saat klausa 14, 7 diperbesar tebal. Seseorang bertanya, siapa yang tanda tangani log kontinuitas 2? Sunyi. Lalu jawabannya, Lukman. Apakah Reza tunjuk cadangan? Tidak. Apakah checklist of boarding selesai? Dilewati. Saat itu perubahan terjadi. Lukman bukan lagi analis yang dipecat. Dia kunci brankas yang menyimpan semua log penting. Log yang terikat kontrak infrastruktur pemerintah. Jenis yang dokumen tidak lengkap bukan berarti teguran, tapi ratusan miliar rupiah celobat, blacklist, dan kemungkinan penyelidikan pidana. Mereka coba override akses log sistem tolak semua kredensial kecuali kunci aman Lukman yang sudah dinonaktifkan tapi tak direasign. Pesan otomatis balik, tanda tangan penjaga hilang. Rantai otoritas putus. Ruangan jadi dingin. Mereka panggil konsultan forensik data, berharap mirror server, log atau palsukan paket kontinuitas. Tapi platform punya cek integritas yang dibuat Lukman sendiri 2 tahun lalu saat kontraktor coba badate izin keamanan. Ironisnya tebal. Reza pecat orang satu-satunya yang tahu cara buka yang kini mereka butuhkan. Minggu pagi, tim hukum susun brief 10 halaman bertanda darurat dan kirim ke email pribadi Joe. Subjek merah,
Paparan pelanggaran kesalahan penjogo rekor 017. Tak odo yang tidur. Pertanyaan itu menggantung. Apa yang terjadi saat orang yang kau bilang tak krusial ternyata satu-satunya yang bisa menjogo misi tetap hidup? Surat masuk portal terenkripsi pukul 8.06 pagi Senin. Distempel, disegel, pertanda darurat. Ditujukan langsung ke Job, Nusantara Info Sutrisno Mahendra, Cliaison Kepatuhan, dan yang paling mematikan, auditor kementerian yang ditugaskan kontrak 017. Satu pandangan subjek sudah cukup mengisap udara ruang rapat. Pemberitahuan kekhawatiran, rantai penjogo rekor hilang. Rapat yang seharusnya bahas proyeksi keempat berubah jadi ruang perang sunyi. Tak odo yang sentuh kopi. Jauh bocor badan surat sekali, 2 kali, rahangnya mengencang tiap paragraf. Pusatnya semua, Lukman Harjono. Khususnya absennya tanda tangan Lukman podolog kontinuitas 2, 3 dan tak adanya dokumen transisi yang verifikasi reasigmen penjogo. Reza bersandar seperti masih kuoso, dengan senyum setengah sombong biasa. Kita punya semua itu, katanya melambaikan surat seolah tiket parkir. Mungkin cuma masalah timing. Kita klarifikasi, kirim memo cepat, dan anggap drift prosedural. Ibu Yanti Pratiwi, konselor umum, tak langsung bicara. Dia biarkan Reza tergantung di keheningan yang dia ciptakan sendiri. Saat akhirnya dia condong ke depan, suaranya hampir terlalu lembut. Kamu tak paham. Lukman tanda tangani segalanya. Kamu tak nonaktifkan kredensialnya lewat kanal pencabutan resmi. Terminasi tak disertai serah terima penjogo atau atestasi stasiun. Kamu tinggalkan catatan kontrol pemerintah hidup tanpa verifikasi dan tanpa pengamanan. Mulut Reza terbuka, tertutup, lalu terbuka lagi seperti orang pertama kali merasakan rasa kesalahannya sendiri. Ibu Yanti melanjutkan, suara tetap pelan tapi tajam. Ini bukan masalah memo, Reza. Ini wilayah pelanggaran. Joe berdiri, diam, tangan di pinggang, menatap jendela dari lantai ke langit-langit seolah kota bisa beri solusi kalau dia cukup menyipitkan mata. Opo persisnya yang mereka ancam, tanyanya tegang. Ibu Yanti balik halaman. Kegagalan memberikan atestasi penjogo oleh penanda tangan resmi dalam jangka waktu yang ditentukan memicu audit ulang otomatis, penahanan kontrak, denda finansial, dan psikolog diubah setelah dimestam terminasi, seperti yang implikasikan email Lukman, bisa diklasifikasikan sebagai pemalsuan. Ruangan begitu sunyi sampai dengar ad berputar di atas. Reza, sudah kelihatan goyah, coba kumpulkan keberanian lomo. Tapi kita bisa minta Lukman tanda tangani sekarang kan? Dia pasti tak mau hancurkan perusahaan. Ibu Yanti tak jawab langsung. Kamu tak tanya dia sebelum memutuskan hubungan. Dan kalau kamu andalkan itikat baiknya, jelas kamu tak pernah paham siapa yang kau hadapi. Untuk pertama kalinya sejak masuk dengan jargon startup dan sepatu keren, Reza kelihatan kecil. Joe berbalik dari jendela dan tunjuk surat. Berikan opsi, semua opsi, sekarang. Dan cari Lukman. Siang harinya, tim hukum masuk mode triase. Ruang perang didirikan di ruang rapat 14. Lampu redup, tirai tertutup, laptop terbuka, kafein mengalir dari setiap tempat gelas. Rencana tak terucap tapi jelas, mitigasi, sanitasi, containment. Kalau mereka bisa bersihkan log aktif, reasigmen tanda tangan secara retroaktif, dan hapus metadata, mungkin mereka bisa sajikan jejak revisi yang lolos audit permukaan. Mereka tarik paket kepatuhan tersegel dari faul pusat. 4 set utuh. 1 ditandai khas mismatch merah. Seseorang bisik, cukup tarik. Lewat ops, repac, dan baddate. Tak odo yang cek di mestam internal kecuali mereka gali dalam. Itu jenis pemalsuan kasual yang dirasionalisasi saat panik. Mereka dorong mesin penghancur dari ruang arsip. Tumpukan printout hard copy odo di samping, log transaksi,
snapshot kredensial, catatan waktu tanda tangan. Reza tak ada di ruangan. Dia pura-pura beri ruang hukum bernapas, tapi sebenarnya tak mau ada saat mereka mulai memperbaiki bencananya. Lalu terjadi. Saat Hano, Asociate Junior, yang Somo yang tangkap Klauso 14, 7, sedang memasukkan paket pertama ke mesin, dia membeku. Tunggu, berhenti. Semua berhenti. Mesin penghancur setengah terisi, pisau berdesing pelan. Hano tunjuk segel kepatuhan di set dokumen kedua, pertanggal 2 jam setelah Lukman dipecat. Tanda tangan di bawah, Lukman Harjono, tinta sama persis, tim stamp diverifikasi digital. Kunci stasiun tambahan cocok dengan khas aslinya. Beberapa detik tak ada yang bergerak. Itu tak mungkin, bukankah dia sudah, yo? Dia sudah keluar. Seseorang ambil kertas, balik. Metadata di bawah, format pemerintah bukan internal, tunjuk segel diproses melalui terminal kepatuhan yang hanya Lukman punya akses. Artinya entah dia lakukan setelah dikeluarkan sistem atau entah orang lain pakai kredensialnya setelah pemecatan. Ibu Yanti tatap kertas seperti mau gigit. Jika segel ini diterapkan pasca terminasi, itu artinya 1 dari 2. 1. Lukman masih punya akses hidup, yang masukkan kita ke pelanggaran protokol kontrol akses. 2. Orang lain pakai kredensialnya, yang adalah pemalsuan log pemerintah. Dia lambaikan tangan dari mesin penghancur seolah benda itu bom. Tarik semua paket. Kita lakukan swab forensik penuh. Tak ada lagi pembersihan. Tak ada editing. Aku mau rantai penjagaan setiap log sejak hari Lukman dipecat. Suhu ruangan turun 10 derajat. Mereka panggil audit internal, bahkan kontraktor kepatuhan pihak ketiga untuk verifikasi integritas. Tak ada yang bernapas normal lagi. Rencana pembersihan bukan mati. Sudah jadi radioaktif. Pukul 3.18 sore, Chow masuk ruangan. Wajahnya abu-abu. Kita di mono? Ibu Yanti beri lembar dengan segel pasca pemecatan. Dia tanda tangani ini setelah kamu lepas dia. Kita tak tahu caranya. Ceos dan baris, lalu angkat kepala. Apa yang dia coba buktikan? Ibu Yanti tak berkedip. Bahwa kita akan datang ke mesin penghancur sebelum kita datang ke kebenaran. Chow tatap kertas lebih lama, lalu kembalikan. Cari tahu persis apa yang dia tinggalkan. Setiap file, setiap tanda tangan, setiap bendera audit. Tak ada yang disentuh sampai kita tahu kerusakan penuh. Lalu dia keluar pelan seperti orang menuju vonis sendiri. Panggilan datang Selasa pagi pukul 9.14 tepat. Lukman sudah duduk di meja makan rumahnya, menyesap kopi hitam dari cangkir penyok yang dibawanya keluar. Nusantara Info seperti kenang-kenangan perang yang tak disadari siapapun dia menang. Ponselnya menyolo. Nomor tak dikenal, tapi kode area familiar, internal. Dia biarkan berdering 2 kali, lalu angkat. Pak Harjono, suara terukur tapi tegang di ujung. Bukan Reso. Bukan hukum. Asisten CEO. Pak Sutrisno ingin bicara dengan Ondo. Jedo. Lalu suara baru ambil alih. Lukman, Sutrisno Mahendra di sini. Saya yakin Ondo tahu situasi sekarang. Lukman tak jawab. Keheningan disengaja, strategis. Kami minta bantuan Ondo, lanjut Chow hati-hati, untuk selesaikan beberapa ketidaksesuaian kepatuhan yang muncul pasca transisi. Lukman minum pelan, lalu bicara, tenang seperti biasa. Ando bukan minta bantuan. Ando minta atestasi, dan Ando tak punya kontinuitas hukum untuk permintaan itu. Odo jedo statis. Kami ingin bawa Ondo kembali sebagai konsultan. Kota Chow hati-hati, untuk bantu kami ajukan log bersih dan pastikan platform tetap complian. Hanya jangka pendek. Sampai Lukman potong. Syarat saya sebagai berikut.
Dia tak naikkan suara, tak pamer. Dia bocor daftar seperti daftar belanja. Pertama, indemnity penuh untuk semua tanda tangan yang dieksekusi di bawah rantai kredensial, saya dari tanggal terminasi sampai sekarang, disegel tertulis. Kedua, retainer setara 3 kali gaji sebelumnya, dibayar bulanan dijamin minimal 1 tahun terlepas durasi engagemen. Ketiga, klausul eksekutif yang namai saya sebagai penjaga rekor permanen di semua kontrak terkait PS 017 dan inisiatif kepatuhan pemerintah masa depan. Peran tak bisa dicabut tanpa pemberitahuan 90 hari dan persetujuan tertulis dari regulator. Dan keempat, tambah Lukman, Reza tak boleh bicara dengan saya. Tak boleh email. Tak boleh j. Kalau dia sekadar bernapas ke arah saya pergi. Ceo hembus napas pelan seperti orang terima gravitasi. Kami akan susun draft. Lukman angguk sekali, lalu tutup tanpa pamit. 3 jam kemudian, kurir datang ke pintu dengan kontrak hardcopy dalam amplop merah tersegel dan penomon blanche untuk tanda tangan. Di dalam, perusahaan sudah tunduk pada semua tuntutan. Klausul indemnity kedap air. Retainer bahkan termasuk bonus tanda tangan retroaktif. Dan chart organisasi baru tunjuk Lukman lapor langsung ke konselor umum. Tak ada garis putus-putus, tak ada nonsense dukungan advisory, hanya satu jabatan, penjaga rekor. Permanen. Lukman tanda tangan tanpa komentar, kembalikan amplop, dan login sistem 32 menit kemudian. Aksesnya sudah dipulihkan. Saat portal terbuka, log masih utuh, tak tersentuh. File terakhirnya, yang hampir dihancurkan, ditandai bendera kepatuhan, menunggu clearance penjaga. Dia klik approve, dan sistem patuh membuka kemacetan. Di ruang perang basement, Nusantara Infra, belasan eksekutif hembus napas, tapi tak ada yang sadar saat itu bahwa Lukman tak selamatkan mereka. Dia hanya bangun gerbang tol, dan sekarang mereka bayar untuk lewat. Saat Lukman masuk kembali ke Nusantara Infra, tak ada yang sambut. Tak ada spanduk selamat datang, tak ada turher, tak ada jabat tangan canggung dari orang yang dulu lupa namanya di rapat. Hanya bagi di resepsionis, kali ini platinum, bukan biru, dan pengawal keamanan langsung lewat lantai operasi ke lantai hukum. Bukan ke kubikel, bahkan bukan ke ruang biasa. Mereka beri dia ruang sudut kaca lantai 12 di sebelah suite konselor umum. Plakat nomor custom sudah terpasang di luar pintu. Laharjono, otoritas risiko, kontrak pemerintah. Tak ada yang berani panggil dia Ero Lomo lagi. Dia bawa tak ada kecuali map Manila Somo dan buku catatan kulit yang selalu dibawanya. Hal pertama yang dia lakukan sebelum login adalah keluarkan penuh fountain hitam, buka blok legal baru, dan mulai draft kebijakan internal baru, kontinuitas penjaga dan kepatuhan terminasi, protokol keluar. Bukan saran. Wajib. 6 halaman, ditandatangani 3 kali, dan diedarkan ke hukum, audit, dan kantor jauh. Di halaman 1, tak ada peran yang pegang otoritas penjaga atas catatan kepatuhan boleh diakhiri tanpa periode transisi 60 hari, tanda tangan ganda stasiun, dan pemberitahuan regulator. Kebijakan itu jadi resmi dalam 48 jam. Reza tak muncul hari itu atau besoknya. Kabar di hukum, dia dipindah ke peran advisory strategis non-operasional, artinya dipinggirkan dengan gelar indah dan tak ada akses. Nomor dia hilang dari dokumen rantai penjagaan. Akun Slatnya nonaktif. Tak ada yang sebut namanya lagi. Lukman tak tanya. Dia langsung ke Bad Club. 37 entry log tersegel menunggu verifikasi. 5 inquiry audit tertunda. 2 tindak lanjut regulator bertanda merah. Dia review satu persatu secara manual, verifikasi tim stamp, khas metadata, dan jejak kredensial. Satu demi satu dia autentikasi catatan, tanda tangani segel penjaga, dan unggah konfirmasi bersih ke portal pemerintah terenkripsi.
Lalu tanpa upacara, dia beri akses read-only langsung ke regulator untuk seluruh jejak. Tak ada catatan, tak ada penjelasan, hanya data validasi murni. 3 hari kemudian, Nusantara Infra terima respons 1 baris dari otoritas kontrak pemerintah. Status kepatuhan dipulihkan. Tak ada tindakan lanjut saat ini. Kelegaan di seluruh gedung begitu tebal bisa dibotolkan. Tak ada pesta, tak ada blast email, hanya hembus napas kolektif pelan dan kesadaran mendadak bahwa setiap departemen kini bangun peta proses di sekitar kebijakan Lukman, yang sama yang dulu resa ejek sebagai lem birokrasi. Jumatnya, chart organisasi baru dirilis. Di bawah divisi hukum ada vertikal baru, otoritas risiko, pengawasan pemerintah. Hanya 1 nama di sono. Lukman tak pernah komentar soal itu. Dia hanya tutup buku catatannya, tempel bagi kefaut kepatuhan, dan kembali kerja. 3 bulan kemudian, regulator datang kembali, bukan dalam panik, bukan dengan ancaman, hanya audit terjadwal biasa, yang kebanyakan perusahaan anggap latihan kebakaran. Tapi kali ini, Nusantara Infra berbeda. Tak ada binder disusun buru-buru malam sebelumnya, tak ada operasi meja bersih, tak ada ruang perang larut malam, hanya jadwal tenang, jejak kepatuhan bersih, dan 1 pria tenang sudah duduk di ruang audit sebelum siapapun datang. Lukman tak pakai baju bagus. Jas hitam sama, peno sama, wajah batu sama. Dia tak bawa laptop, hanya buku catatan dan panel akses sistem di belakangnya. Sudah terbuka, sudah diautentikasi. Dia angguk sekali saat auditor masuk, lalu putar monitor ke arahnya seperti pemain catur tunjuk 3 langkah berikutnya sudah dilakukan. Auditor review log selama 43 menit dalam sunyi. Tak ada komentar, tak ada koreksi. Di akhir, dia lepas kacamata dan tanya 1 pertanyaan, bukan ke Lukman, tapi ke Ceo. Siapa penjaga rekor Anda? Sutrisno Mahendra tak ragu. Dia berdiri, lintas ruangan, dan tunjuk plakat baru yang terpasang di dinding atas lemari aman. Logam hitam, finishing bruset, 4 kota terukir dalam serif otoritatif tegas. Lukman Harjono, penguasa kepatuhan. Auditor angguk sekali. Itu cukup. Dia tanda tangan selesai. Tak ada bendera, tak ada eskalasi, bahkan tak ada email tindak lanjut. Nusantara Infra lolos bukan hanya karena regulasi, tapi karena reputasi. Kabar menyebar pelan ke kantor pemerintah lain. Nusantara Infra bukan sekadar complian. Mereka tersegel, diperkuat, tak tersentuh. Dan Reza, tak ada yang tanya tentang dia. Nama dia hilang dari setiap protokol. Peran advisory strategisnya larut pelan. Dia jadi bayangan di balik keputusan buruk. Terlalu memalukan untuk disebut, terlalu tak relevan untuk dibela. Dia tak dipecat persis. Tapi dia tak lagi ada di kalimat yang penting. Lukman tak pernah pamer. Dia simpan plakat di garis pandangnya, bukan karena bangga, tapi karena presisi, karena dia tahu arti sebenarnya. Bukan soal diingat. Tapi memastikan sistem tak pernah lupa biaya melupakan dia. Dan saat magang baru sekali tanya opo arti penguasa kepatuhan, Lukman hanya jawab tanpa angkat kepala, krusial misi bukan gelar. Itu tanda tangan yang kamu butuh saat sudah terlambat.